Bacakan bagi kita. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, puji nama Tuhan. Saya ingin memberikan tema pada saat ini, berani menderita di dalam kebenaran. Ya. Berani menderita di dalam kebenaran. Cuma katakan pada diri saudara, saya berani menderita dengan demi kebenaran. Saya berani menderita Itu dengan membuktikan kebenaran. bahwa iman kita benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kalau berbicara mengikuti Tuhan itu pikul salib, menderita, dan ini coba diterangkan, dan ini coba diberitahu oleh Rasul Petrus bahwa mengikuti Tuhan itu sama juga bisa di dalamnya bukan hanya berbicara tentang berkat, berbicara tentang hidup hanya baik-baik saja. Ketika kamu memberikan hidupmu kepada orang lalu kamu mengharapkan sesuatu yang kebaikan juga, tetapi itu tidak, saudara. Dan pada saat ini, saudara, ya, ini berbicara mengenai penderitaan di dalam gereja, saudara. Ya, penderitaan di dalam gereja, tentunya hal ini bukanlah masalah yang baru dalam gereja, saudara. Kadang-kadang gereja itu mengalami aniaya, dan itu, kalau mau saya bilang, harus seperti itu. Kenapa? Coba perhatikan, saudara, kalau gereja dalam aniaya itu orang banyak berubah. Amin. Persekutuan semakin erat. Karena apa? Kita rajin berdoa, kita rajin bersekutu. Coba kalau gereja itu lebih spesifik lagi, kita secara pribadi, saudara, tidak ada aniaya, lebih dalam lagi, tidak ada pergumulan, maka kita akan hidup tenang-tenang saja. Setuju nggak? Di mana coba aniaya? Dulu, saudara, ketika dan mungkin masih ada, saudara, di luar sana, di negeri Timur Tengah sana, saudara, aniaya terjadi. Bagaimana ketika aniaya terjadi di Korea Selatan, saudara? Korea Selatan dulu itu negara yang tidak kenal Tuhan, tapi lihat, darah dan air mata terjadi di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Pemulihan terjadi, saudara. Ketika ini membaca kebenaran firman Tuhan itu, walaupun saya mungkin tidak melihat, ya langsung secara gamblang, tapi lihat, ini bisa dirobek, saudara. Ini kan terbuat dari kertas dolar, ya, kayak gitu ya. Itu diambil firman Tuhan, katanya, saudara, itu dililit gini, dimasukkan kuping. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia harus masuk ke goa-goa, saudara. Coba lihat sekarang negara itu, darah dan air mata, dia berdoa, aniaya dan aniaya. Nah, inilah coba diterangkan oleh Rasul Petrus, saudara, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, di dalamnya bukan hanya baik-baik saja, tapi di dalamnya mungkin ketika aniaya itu terjadi, kita kuat. Karena apa? Pengenalan kita akan Kristus luar biasa. Katakan amin. Ini, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sejarah perjalanan Kristenan diwarnai dengan tumpah darah, saudara. Para martir-martir terjadi pada saat itu, saudara. Ya, yang tegar mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ya, kesaksian-kesaksian para martir itu terjadi, saudara. Itu untuk membangkitkan semangat kita sebagai pengikut Tuhan, bahwa ketika kita dalam aniaya, saudara, perlu kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan di dalamnya. Amin. Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak, saudara, di belahan dunia sana, saudara. Luar biasa. Aniaya terjadi, ya. Hambatan-hambatan terjadi, saudara. Di sini belum apa-apa, saudara, dan tidak dihamba. Kita bebas, amin. Tapi kadang-kadang orang percaya memakai kebebasan itu tidak dalam konteks kebenaran firman Tuhan.
Ikut Tuhan hanya ikut Tuhan saja. Bersekutu hanya bersekutu saja. Hari Minggu saya datang jam sekian ke rumah dengarkan sudah pulang. Tidak ada yang di dalamnya itu benar-benar melekat kebenaran firman Tuhan. Tapi coba lihat saudara-saudara kita yang di belahan dunia sana, saudara, ketika mereka teraniaya, mendapatkan kekerasan yang begitu luar biasa, saudara. Bahkan pertumbuhan kekristenan semakin ditekan dan ditekan, saudara. Tapi lihat, saudara, semakin ditekan, semakin apa? Semakin dibabat, semakin merambat, saudara. Dan itu diperlukan kekristenan. Dan kekristenan itu tanpa yang namanya tekanan, saudara, tidak akan bisa bertumbuh. Betul, saudara. Tidak akan bertumbuh. Hinaan, cercaan, saudara. Bahkan tidak sedikit, saudara, diperlakukan secara fisik. Tapi ketahuilah, saudara, ketika kita menderita, bahkan dikatakan di martir-martir pada saat itu, saudara, ini menginspirasi setiap gereja, saudara, untuk menghadapi tantangan zaman ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang kadang-kadang menghampiri setiap saya dan saudara. Pernahkah di sini, saudara, ketika saudara yang melayani Tuhan kalian diusir? Yang mungkin kesaksian daripada Ibu Hermawati pernah. Saya cukup pernah, saudara. Ya, bahkan di tempat saya mabuk dan sebagainya, saudara. Itu masih saya ingat, saudara. Ketika saya mengadakan ponsel, saudara, dan di situ tempatnya itu, saudara, memang dikenal dan ditakuti kami saya. Ya, saudara, di daerah Beringin sana lah, saya sebutlah namanya. Saudara, di daerah Beringin sana. Di situ mabuk pesta pora, dan yang mabuk pesta pora itu bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi orang-orang yang kenal Tuhan. Lalu ketika ada persekutuan di tempat itu, saudara, satu kejadian yang membuat saya menangis. Lalu saya melapor kepada ibu dan bapak, Pak, saya diusir dari sana. Ketawa dia, saudara, sakit hati saya. Saya melapor, maksudnya aku kasihan kamu gini kan. Pokoknya apa kan? Ini diketawain, saudara. Diketawain, saudara. Pergi lagi ke sana. Dirinya juga. Tambahlah saya dilerik dan sebagainya, saudara. Karena memang, saudara, saya di situ dulu hidup dalam, dan juga terlalu gelap-gelap amat kalau di situ, saudara. Cuma mabuk aja, minuman keras. Ya, pada saat itu topi miring namanya, ada dua tuh, yang putih dan yang hitam. Tapi setahu aja, saudara. Dan harganya murah, cuma 3.000 satu botol, saudara. Ya kan? Tapi cari duit pada saat itu susah, saudara. Bayangkan, saudara, kita bekerja. Ketika kita bekerja, pemikiran saya cuma gini, nanti kalau saya setelah gajian atau apa dapat uang, saya akan beli minuman ini. Bayangkan, saudara, dan itu udah terkonsep. Sebelum itu dikasih uang, saudara, itu udah terkonsep. Nanti beli ini, bukanlah nanti aku beli Alkitab, nanti beli apanya, lapak ini apa namanya, bungkusnya ini, covernya ini, atau mungkin aku beli. Enggak, tapi hal-hal yang tidak baik, saudara. Lalu satu kejadian yang begitu luar biasa, Tuhan tangkap saya di tahun 2021. Ya, lalu saya mulai bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu saya terbebani untuk orang-orang itu. Lalu buatlah komsel. Sekali komsel itu banyak. Lalu kami pernah sewa bukan sewa, diberikan di ruang pertemuan kantor bupati hubungan pada saat itu di tahun 2023. Bikin komsel sampai kurang lebih 300 lebih orang. Anak-anak muda semuanya. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai, saudara, hinaan, apa kamu pemabuk aja. Saya diam saja. Dan sebagainya, saudara. Itu saya rasa cuma cuma tekanan sedikit, saudara. Dan mungkin lah, saya pikir hanya tidak mungkin lah dia akan aniaya saya. Tapi coba ketika kesaksian disampaikan oleh hambanya, Bu Wati, saudara, dia dikepung dan sebagainya, saudara, itu mengentarkan itu. Nah, pertanyaannya, saudara, pernahkah kita di sini ketika saudara bersekutu dikepung orang? Halo? Pernah kan? Enggak kan? Enggak kan? Makanya itu, saudara, itulah yang membuat, bukan saya bilang ini, saudara, nanti kita kalau mau bertumbuh kita dikepung dulu, gitu. Enggak, tapi kita mau bertumbuh sebelum itu terjadi, saudara. Kenapa, saudara? Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, lalu firman Tuhan ini sudah melekat baik dalam hidup kita, saudara. Ketika itu terjadi, kita akan buat. Coba lihat, saudara, begitu banyak sekarang meninggalkan dengan percaya. Saya baru lihat postingan lagi yang hari-hari itu saya lihat
dan hidup di dalam satu persekutuan itu, saudara, meninggalkan satu Tuhan. Lalu saya melihat lain semuanya. Sedih saya, saudara. Lalu ketika saya melihat itu, saya bukannya ketawa syukurlah kami begini. Enggak, saya berdoa. Saya berdoa, saudara. Ada ya, baru-baru ini kan. Mungkin saudara, teman-teman saudara itu. Betul ya? Ada kan? Ada. Kemana kan? Ada. Gitu. Karena dia tinggal di lingkungan orang rohani lah. Di tempat beribadah dan sebagainya. Ketika ini tiba-tiba udah lain modelnya, saudara. Saya itu langsung kayak begini, saudara. Saya diam aja di tangan Tuhan. Apa yang Tuhan? Gak tahan berita. Anak-anak sekarang ketika berbicara tentang materi, lalu kehidupannya seperti tertekan, jadinya anak muda tertekan. Lalu ketika ditawarkan oleh harta duniawi, lalu tinggalkan itu. Ya, jangan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, bagaimana untuk menghadapi tekanan-tekanan yang kadang-kadang juga tawaran-tawaran yang menghidupkan setiap saya dan saudara, dan kita bisa tahan melewatinya. Nih, hanya melekat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu siapa itu, kita tahu Yesus itu, kita tahu Tuhan itu yang berkorban bagi saya dan saudara. Lalu ketika saudara sudah mengerti itu, saudara tidak akan meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus teguh berdiri, kita harus teguh memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya saudara kuat mengalami masa-masa itu. Dan mungkin saya, saudara, ketika saya mengalami itu, lalu saya belum kuat, saudara, saya mungkin tewas, saya beralang berkeliling Tuhan, saya akan jauh. Tapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan. Lewat apa? Pengajaran-pengajaran. Lewat mana pengajaran itu, saudara? Bukan lewat luar sana, tapi pengajaran itu di dalam satu gereja. Dan hari Senin, anak-anak muda atau ibu-ibu, bapak-bapak yang datang, saudara, ada di gereja lama, saudara. Kita ikut tiap hari Senin, saudara. Ikutin itu, saudara, supaya kita semakin punya dasar keimanan yang kuat, saudara. Kalau bicara ke Kristen, kita ini dari nenek moyang Kristen, saudara. Dikatakan nenek kita, ibu kita, bapak kita, atau siapapun, saudara, kita keturunan nenek moyang. Sudah menjadi orang percaya, tapi hanya percaya di dalam mulut saja. Siapa Tuhan? Yesus Tuhan. Lalu ketika orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya belum mengenal Tuhan, lalu kita dipertanyakan dengan hal-hal yang menjebak kita, lalu kita keok. Iya begini. Nah, oleh sebab itu perlu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, penderitaan dan penganiayaan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh orang percaya. Betul-betul. Tidak bakalan bisa dihindari, saudara. Ya, tetapi kita mengalaminya. Lalu ketika di dalam penderitaan penganiayaan itu kita kuat karena firman Tuhan. Dan Rasul Petrus mengatakan itu, saudara. Nanti satu-satu kita kita kupas, saudara. Ya. Jadi sikap kita sebagai gereja di zaman ini, apakah kita siap untuk menderita? Apakah kita siap untuk dianiaya, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya. Hanya dengan iman kita, saya dan saudara bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bagaimana caranya kita, saudara, ya, dalam menghadapi situasi, ya, ketika penganiayaan itu, dalam sikap kita ketika penganiayaan itu datang, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, saudara, tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Iya, saudara, kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara, kita ini akan seperti martir. Ya. Kita dalami kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Apapun tantangannya, apapun halangannya, saudara, yang membuat saudara gentar, saudara akan mempertahankan iman saudara. Amin. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Karena akan mengundangkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, saudara. Kalau kebenaran itu tidak ada, betul nggak? Kebenaran itu tidak ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Lalu ketika aniaya itu datang, tantangan itu datang, saudara akan jatuh. Saudara akan tinggalkan Tuhan. Bahkan lebih banyak saudara orang yang akan menghujat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di ayat 12 dikatakan begini, saudara.
kembali lagi ke ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12 firman Tuhan berkata gini. Di atasnya itu dikatakan gini. Tidak ada ketakutan dalam kebenaran, ya. Firman Tuhan di ayat 1 Korintus 3 ayat 12 berkata gini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara perlu ketahui, saudara, ketika saudara mempertahankan iman percaya saudara, lalu ketika aniaya itu datang kepada Tuhan, ini firman Tuhan mengatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Pertahankan kebenaran yang ada dalam diri saudara. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang meminta tolong. Lalu ayat selanjutnya, dan Tuhan membenci, saudara, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara jangan bunda, jangan ragu. Ya, ketika saudara sedang mempertahankan iman saudara, ya, ada hambatan, ada tantangan yang terjadi dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Ketahuilah, nih, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa itu? Saya dan saudara. Oleh sebab itu pertahankan iman saudara. Pertahankan iman saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan di ayat 13 dikatakan gini. Di ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini pertanyaan saudara. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, saudara? Jadi ada satu nilai universal saudara yang terjadi yang ditunjukkan Petrus pada bagian ini, saudara. Ayat 12 dan 13. Ada satu nilai yang luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada bagian ini saudara, bahwa kita sering berpikir sudah sewajarnya terjadi seperti ini, saudara. Jika saya berbuat baik, maka orang akan berbuat baik kepada saya. Itu hukum dunia. Betul nggak? Tabur tuai. Betul saudara dikasih oleh. Tapi ini mengubah Rasul Petrus, ini mengubah lebih dalam lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jika saudara mendapatkan apa yang setimpal dari apa yang diperbuatnya, hasil yang baik dari perbuatan yang baik, diperlakukan baik karena memperlakukan baik. Namun pada bagian ini Petrus tidak sedang menunjukkan bahwa jika orang percaya berperilaku baik, mereka akan terhindar dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Namun sesungguhnya nasihat Petrus ini justru mempersiapkan orang-orang percaya tetap benar meskipun mereka diperlakukan buruk dan tidak adil. Kan gitu. Kadang-kadang gini kan, harapan kita, bahkan saya juga saudara, ketika saya berbuat baik kepada orang itu, secara kemanusiaan saya bilang orang itu tidak akan berbuat jahat kepada saya. Betul? Betul nggak? Seperti itu hukum dunia. Halo? Betul ya? Amin nggak? Betul nggak? Saya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, inilah saudara. Ketika saudara mau berbuat baik, lalu saudara tidak menerima apa yang seperti harapan saudara, saudara jangan berhenti berbuat baik dan mempertahankan kebenaran. Karena kenapa? Itu harus jadi habit bagi kita. Amin. Amin. Itu harus habit di dalam hidup kita. Ya. Orang mau kita melakukan baik lalu dibalas, ya jahat, terus saja berbuat baik. Karena itu adalah karakter Kristus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketika saudara dianiaya, ketika saudara ketika saudara melakukan yang baik lalu tidak sesuai dengan harapan ekspektasi saudara, lalu saudara membalas saudara. Orang dunia pun bisa seperti itu. Tapi orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, tidak melakukan itu. Bahkan firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila engkau ditampar pipi kirimu, kasih atau terbalik? Terbalik kan? Kalau dikasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
firman Tuhan. Tapi kalau yang itu ulu hatimu, bagaimana sih kamu, saudara? Bagaimana? Langsung kita dalam nama Yesus ini yang tunggu, rasakan kasih dan kuasanya, jebol. Lalu pendeta bilang, kenapa kamu begitu kan? Firman Tuhan bilang kalau tanpa pipi kiri kasih pipi kanan, ini tidak ada di ulu hati pendeta. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara, aniaya, ujian, tantangan, boleh datang ujian itu bukan hanya ketika orang saudara tidak bersekutu diserang orang. Bom dan sebagainya, dan hal-hal yang membuat kita seperti film perang Vietnam, bukan seperti itu, saudara. Mungkin saudara ketika saudara mengikuti Tuhan, ya, lalu saudara dibicarakan tidak baik, kamu mengucap syukur, hello, ya kan? Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan lebih menderita daripada saya daripada kan gitu. Itu bagian daripada penderitaan yang dalam Tuhan Yesus loh, melakukan mukjizat, melakukan apa, bahkan apa dikatakan Beelzebul, ya kan, Beelzebul, ngeri kan? Sudah melakukan mukjizat, orang mati bangkit kembali, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan sebagainya, saudara, hal yang spektakuler dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa hasilnya? Dikatakan Beelzebul ya. Tapi Tuhan balas enggak, perhatikannya. Bahkan diuji, saudara, banyak hal saudara ini. Dan kita hanya sebagian daripada itu, saudara ini. Perlakukan dengan yang baik, ya, yang benar. Karena kita melakukan benar dan baik, kita menebarkan kebaikan. Tapi justru ketika kita melakukan kebaikan, yang kita terima bukan kebaikan, itu kontradiktif, saudara. Tidak sesuai, saudara. Tetapi ketika kita terus bertahan dalam kebenaran iman kita, saudara, ya, kita akan semakin kuat. Kan gitu, saudara. Orang lain tidak akan bisa menyelami ketika keimanan saudara, ketika kadar iman saudara benar-benar di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan firman Tuhan, kalau saudara ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau secara orang manusia, ketika Allah sedang kasihlah, artinya kasih, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara itu kasih. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan enggak seperti itu, saudara. Itu kontradiktif. Enggak seperti itu. Masa sih seperti itu? Padahal dia baik, tapi kok diperlakukan seperti itu, saudara. Padahal dia sudah begini, begini dan hal kebaikan. Tapi dia ibarat seperti ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Lalu kalau berbicara tentang duniawi, saudara, air susu dibalas dengan tuba, itu akan mengamuk. Tapi ketika kita anak Tuhan, saudara, ketika kita air susu itu berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang kita berikan, saudara. Lalu orang yang kita berikan kebaikan itu enggak sesuai dengan apa yang dunia katakan, saudara. Lalu kita balas. Tapi saya mau katakan, anak Tuhan bukan seperti itu. Dan inilah yang coba dijelaskan oleh Rasul Petrus, bahwa ketika saudara berbuat baik, ketika saudara berbuat baik, lalu orang tidak berbuat baik kepada saudara, lalu saudara meninggalkan kasih Tuhan, tidak, menderita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu kita ketahui, tidak ada orang yang mau menderita. Dan Tuhan pun tidak sedang men-setting kita, membuat skenario kita supaya kita menderita. Tidak. Tapi di dalam kesemuanya itu, saudara, di dalam penderitaan itu kita kuat. Karena apa? Firman Tuhan bersemayam baik dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Mungkin saudara, ya, setiap kita yang ada di tempat jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara berbuat baik, mungkin saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu ada tantangan, mungkin ejekan, mungkin cercaan, hinaan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengingatkan saudara,
bahwa ketika kebenaran itu ada dalam hidup saya dan saudara, firman Tuhan inilah yang akan menguatkan saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Bagaimana sebagai orang percaya ketika tantangan kita bersikap, saudara? Yang pertama, tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami yang namanya tantangan, saudara? Yang kedua, penderitaan menjadi alat efektif bersaksi akan Kristus. Ya, saudara. Tekanan, ya, hambatan, bahkan hal-hal yang mungkin menyakiti secara, kita berbicara secara duniawi, saudara, itu, saudara, menjadi alat efektif bersaksi akan Kristus, saudara. Amin. Jadi saudara, ketika diperhadapkan dengan penderitaan dan penganiayaan, di sini Rasul Petrus tidak hanya mempersiapkan sikap hati dan mental orang-orang pada saat itu, ya. Bahkan kita pada saat ini, nih, ini harapan daripada Petrus. Bahkan ini adalah apa, saya yakin dan percaya, inspirasi daripada yang dia dapatkan daripada Tuhan, bahwa melainkan juga memberi nasihat akan sikap yang tepat yang dapat menjadikan kesaksian bagi orang-orang yang menganiaya mereka saat itu. Dia 15a dikatakan gini, dia 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan ini merupakan yang mendasari seluruh kesaksian orang percaya, tak kalah berhadapan dengan orang-orang yang menganiaya mereka. Kalau sudah Tuhan bersemayam baik, kekudusan ada di dalam kehidupan saya dan saudara, aniaya boleh datang, kita akan kuat. Ya, aniaya boleh datang, kita akan kuat, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kuduskanlah, kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan gini, hormatilah Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita sudah menghormati Kristus sebagai Tuhan, kita sudah begini, kita berpandangan Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Halo? Yang jelas adalah Maha Kuasa, jelas Tuhan itu kudus. Dan apalagi yang coba bantu? Halo? Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan nafas kehidupan bagi saya dan saudara, Tuhan itu memberikan kesehatan bagi saya dan saudara. Semua serba segalanya Tuhan itu ajaib, semuanya ada disematkan di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu, jadi hormatilah Kristus sebagai Tuhan. Jadi semenjak Kristus menjadi Tuhan atas mereka, maka Kristus yang harus menjadi pusat dan memerintah secara penuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita sudah terpusat, ya, kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita ini pikiran hati kita sudah terpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Saudara dikasihi, ya. Jadi ketika mereka, saya dan saudara juga sudah menghormati Tuhan, maka mereka, kita harus tetap mengasihi musuh, ya, mengasihi musuh, kasihlah musuh. Karena apa? Konsep Kristus itu sudah ada dalam pikiran dan hati kita. Walaupun kita coba-coba orang menyakiti kita, karena sudah konsep Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita tidak mudah sudah merasa sakit. Amin. Amin. Halo. Kalau sudah konsep Tuhan itu ada dalam pikiran dan hati kita, ya, sekalipun orang menyakiti diri saudara, karena sudah ada konsep Tuhan itu dalam hidup saudara, bahwa kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan itu melekat dalam hidup saya dan saudara, maka ketika saudara mengalami aniaya, mengalami cercaan, mengalami fitnah dan sebagainya, saudara tak kuat. Amin. Betul nggak, saudara? Kalau konsep Tuhan itu ada dalam hidup saya dan saudara, yang bersemayam baik, saudara, diomongin kayak, malah kita berbalik kan gitu. Kalau orang ngomongin kita doakan dia, Tuhan, pertobatkan dia. Jangan kita bilang gini, Tuhan, berdoa terlalu sakit hati Tuhan, cabut nyawanya Tuhan.
penalaran dia sampai segitu. Penalaran anak-anak seperti itu. Karena kita ini bukan iman anak-anak. Amin. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan. Ya, hormati Kristus. Jadi Tuhan itu menjadi pusat dan memerintah secara utuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Mereka menghormati Tuhan. Saya dan saudara menghormati Tuhan. Mereka ini di dalam pembacaan ini, saudara. Mereka orang-orang itu yang ditekankan oleh Petrus itu menghormati Tuhan. Dan saya dan saudara harus menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Termasuk di dalamnya sewaktu-waktu memberikan pembelaan jika ada yang mempertanyakan harapan yang dimiliki orang percaya. Ya. Pengharapan yang dimaksud Petrus ini di bagian ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan pengharapan yang mendasari perubahan perilaku dan iman orang percaya, yakni keberhasilan Injil dalam hidup mereka, hidup saya dan saudara. Itu saudara. Kalau konsep Kristus dalam hidup kita, saya katakan tadi, kalau konsep Kristus dalam hidup saya, aniaya apapun yang terjadi bagi hidup saudara, aniaya itu sudah saya kasih tahu sebagai kecil saudara. Tapi saudara tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara tidak melenceng, saudara tidak meninggalkan kasih Tuhan. Saudara tidak jauh daripada persekutuan. Terlebih lagi luar biasa saudara melayani Tuhan. Ditekan terus melayani Tuhan, ditekan terus melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan saudara, upah kita tidak dapat di bumi ini. Upah kita tidak dapat di bumi, tapi Tuhan akan menyediakan mahkota kita berbeda-beda saudara. Bukan kita gini, nanti orang yang mati bagi Tuhan untuk Rasul Paulus bisa sama mahkota yang kita. Enggak gitu saudara. Mahkota itu berbagai macam. Amin. Amin enggak? Amin. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Coba kita baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Dia kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi keberhasilan kuasa Injil inilah yang harus senantiasa siap untuk dipertanggungjawabkan, dibela oleh orang percaya, tidak hanya dengan kata-kata melainkan juga dengan sikap dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini saudara, bukan hanya berbicara tentang perkataan saja, aku cinta Tuhan, tetapi ketika ada tantangan saudara keo. Tetapi dibarengi juga dengan perbuatan yang menghasilkan nanti sesuatu kebenaran yang begitu luar biasa. Seperti di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17-18 firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Begini, perkataan tanpa perilaku saudara itu nggak balance saudara. Dan inilah iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati saudara. Bahkan di ayat 18 dikatakan ini, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatan. Jadi harus dibarengi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Harus dibarengi. Lalu saudara 1 Korintus 9 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, 1 Korintus 9 ayat 23, 26, 27, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan begitu yang sembarangan saja mengukur. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kebenaran firman Tuhan itu harus betul-betul bersemayam, harus betul-betul hadir di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kan ada firman Tuhan. Ini siapa yang tahu ini? Ayat dari mana? Ada dulu yang terdahulu menjadi kemudian. Nah, kita kasih ada. Silakan. Siapa yang ada kita di sini?
Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Begini saudara, artinya dulu kita melayani dengan sungguh-sungguh, luar biasa, bahkan tanda-tanda heran Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ya. Lalu ketika di sini-sininya tuh semakin nilai-nilai zaman ini merajalela dan sebagainya, saudara, yang membuat kita tidak tahan. Saya katakan tadi bahwa kita tahan terhadap aniaya tantangan itu karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan. Lalu ketika aniaya tantangan itu terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara mundur, ya, undur daripada gereja, undur daripada pelayanan, bahkan yang lebih mengerikan sekali, meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, dia lari kepada kepercayaan yang lain, yang mungkin secara kedagingannya itu senang, saudara. Tapi ini saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus dikatakan gini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Latih saudara. Dilatih itu bukan begini saudara. Melatih itu benar membaca kebenaran firman Tuhan. Melatih itu bisa dari nih saudara. Saudara tidak bisa dikatakan kuat. Kalau saudara tidak kalau firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Jangan katakan begini. Penajaman besi yang berbicara tentang penajaman besi itu datangnya dari luar. Bisa terjadi di dalam mungkin suami istri, anak, jemaat secara jemaat, hamba Tuhan dengan jemaat, itu besi menajamkan besi. Bahkan kita mungkin membuat satu statement, aduh hamba Tuhan begini. Sesungguhnya Tuhan sedang izinkan itu untuk mengasah diri saudara. Amin. Saudara, kesaksian sedikit saudara. Saya mengalami yang namanya pertapaan yang begitu luar biasa ketika saya melayani manusia. Mungkin kalau sedikit Bang Firman tahu lah, walaupun saya tidak ceritakan dalam. Sesama pelayan saudara. Ya. Begitu pada saat itu, begitu rupa saya betul-betul hati saya. Lalu saya ditegur dengan seorang pemudi. Ya. Seorang pemudi itu dikatakan, abang, kalau mungkin tantangan itu datang dari luar, mungkin abang ini kemarin dia datang sini, abang itu akan bilang orang luar, orang jauh. Tapi coba lihat, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam tubuh Kristus sendiri, maksudnya di dalam gereja itu, dan bukan hanya berbicara tentang jemaat, berbicara tentang Allah. Saya sepertinya gitu. Terus saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau Tuhan tewas iman percaya saya hanya karena ini. Saya bilang, Tuhan, saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia. Mungkin saudara, kalau saya mengalami yang namanya kepahitan yang begitu luar biasa. Karena kenapa saudara? Berbicara tolong-menolong itu kalau bisa berbicara 1000% saya sudah kasih untuk menyelamatkan segala sesuatunya, walaupun saya tidak ceritakan ini. Tapi satu kejadian yang begitu luar biasa, sampai saya sama almarhum Ibu Gembala menangis sejadi-jadinya. Saya lapor kepada Bapak dan Ibu Gembala, sampai Bapak dan Ibu Gembala menangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya Tuhan, Pak, doakan saya supaya saya tetap berdiri teguh. Supaya saya tetap berdiri teguh, saya terus konsisten di dalam panggilan saya, dan sampai akhir hidup saya mau. Lambat saya hanya berdoa, Tuhan, pulihkan hatiku. Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya saudara tidak pada waktunya Tuhan berikan. Tuhan berikan saudara kita. Jadi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai saudara. Jadi dilatih kita saudara. Dilatih itu bukan datang kita ibadah. Kita mungkin saudara latihan musik saudara. Mungkin saudara mengharapkan habis latihan musik sudah begini, tiba-tiba teman Bapak dan sekolah saudara, mungkin dia nggak sengaja mungkin berkata-kata atau sikapnya nggak begitu menyenangkan hati kita. Tapi ketahuilah, terkadang untuk menaikkan kualitas kita itu terjadi. Kalau melayani baik, ya bukan saya harapkan nanti ada gesekan gitu.
Enggak, tapi ketika itu terjadi nih, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ya, meneguhkan itu semua. Iya, saudara. Bahkan kita jemaat, tempat jemaat, ya, mungkin ada terjadi gesekan, saudara. Untung aja orang ini kalau bisa dikunci. Jadi kalau pulangnya itu sama semua, saudara, letupan semua. Jadi nggak ada penutupan, ada yang pulang lewat sini, ada yang pulang ke sana. Enggak, saudara. Seperti itu. Jadi semua itu akan terjadi. Nah, bukan kita berbicara mengikuti Tuhan baik-baik saja, ibadah kita baik-baik saja, kita pengiringan Tuhan kita baik-baik saja. Enggak, semuanya itu, saudara. Tetapi yang melatih buku dan menguasai seluruhnya, itu Rasul Paulus yang bilang supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Ya, hanya hal sedikit, hanya hal sepele, ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita menjauhkan diri dari persekutuan, melayani Tuhan dan sebagainya. Dan saya harap, saudara, saya begitu mempunyai cinta, saya mempunyai ekspektasi, saya mempunyai harapan. Semua kita di tempat ini, dari ujung sini, ujung sana, segi empat ini semuanya melayani. Amin. Karena pelayanan di hari ini, pelayanan semuanya itu di dalam satu gereja, bukan hanya bukan hanya pendeta, bahkan pembela sidang, tapi semua kita melayani. Amin. Amin. Jadi saudara ini yang dikasih sedia memberikan pembelaan akan iman kita yang tercermin dalam pengakuan dan perilaku kita. Jadi kita harus melihat penderitaan dan penganiayaan merupakan satu kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi yang efektif. Kan gitu. Bukan hanya gini, kesaksian kita, tadi ada istilah kasih saya berkat begini, luar biasa nih. Di dalam penderitaan pun kita harus bersaksi. Oke, itu kesaksian saudara yang disampaikan oleh Ibu Hermawati ketika di Bandung. Di Bandung, saudara. Mungkin saya ketika hadir di sini, saya mungkin kualitas iman saya bukan bisa seperti itu, saudara. Ketika ada pasukan-pasukan yang tak tahu jelas itu saudara datang, saudara. Tapi itu lah kesaksian kan, penderitaan kan, menderita saudara. Mentalnya tuh berkota sama itu ya. Terbang saudara. Menderita kan? Saya hanya percaya kalau kita diperadakan pada saat itu saudara, tentara Mesir yang sudah serba modern itu, kencing celana kita, begini, aduh gimana Musa, tolongkan Musa, kencing di celana kita. Bagaimana begitu dekatnya saudara, itu tentara-tentara Mesir itu untuk membantu mereka, saudara, supaya menggagalkan rencana Tuhan yang besar, saudara. Akhirnya pas cerita ini itu dalam sebab habis. Begitu juga kan ketika ada tantangan saudara hadir dalam kehidupan saudara yang cerita ini Tuhan. Lalu kita bersaksi, amin. Kita bersaksi luar biasa. Nah, kesaksian yang bingung. Itu kesaksian itu membumi itu saudara sampai ke tangan siapa dan teman-teman lainnya. Itu saksikan saudara di dalam kehidupan penderitaan saudara. Jadi bukan hanya berbicara tentang tadi saya dikirimin, tiba-tiba saya lihat rekening saya ada nominal bertambah, digitnya jadi 9. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Padahal saya sudah mau disita rumah dan sebagainya, itu kan berbicara berkat, ya kan? Wah, luar biasa. Ini saudara semua dipertontonkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi penganiayaan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi yang efektif, ya, membawa orang-orang melihat kepada Kristus. Maka disinilah kita bisa memahami bahwa Petrus kembali apalagi kalau membawa jiwa pada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Malaikat di surga bertemu sorak. Gak tahu umurnya apa. Kalau berbicara malaikat di surga bertemu sorak, saya belum pernah ke surga, tapi saya sudah membayangkan gemuruhnya itu. Artinya satu malaikat itu saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sikap kita ketika ada tantangan, ketika ada ujian dalam hidup saya dan saudara, yang pertama tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Jangan takut.
seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan takut. Ya, memegang kebenaran itu jangan takut. Jangan lepaskan kebenaran firman Tuhan itu. Hanya karena kan banyak istilah semangkuk kacang merah, menjual kesulungan, banyak saudara, itu banyak arti saudara. Harta, tahta, jabatan dan sebagainya saudara yang ada. Jangan jual kebenaran itu. Pegang terus kebenaran itu. Amin. Jadi yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sikap kita sebagai orang percaya dalam mengalami situasi sulit itu, penderitaan menjadi alat yang efektif bersaksi akan Kristus. Nah itu saudara. Kita mungkin mengalami satu hubungan yang berat, saudara. Lalu ketika kita berhubung menghasilkan sesuatu, lalu Tuhan jauh kita diceritain, lalu kita saksikan kebaikan-kebaikan orang itu, ya, bahkan banyak hal penderitaan yang kita alami, lalu kita terbebas dari penderitaan itu, lalu kita ceritakan kebaikan itu. Bersaksi itu memotivasi, bukan hanya kondisi itu. Kita bersaksi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Cuma begitu aja, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu sudah motivasi. Kalau orang bilang, apa ya? Kok dia bilang Tuhan Yesus baik? Tanya, kan gitu. Betul nggak? Kalau orang tanya gimana Tuhan Yesus baik, ditanya lagi gimana hari ini Tuhan Yesus baik, gimana hari ini Tuhan Yesus baik. Walaupun kelaparan atau mengalami sakit, ya, tapi ketika kita perkatakan ini Tuhan Yesus baik, saudara, itu sedang kita memperkatakan iman di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan akan memberikan ganjaran yang luar biasa, ya kan? Iman semuanya, saudara. Jadi puji nama Tuhan, ya, setiap kita yang ada di tempat ini terus selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan, hambatan, ujian yang ada dalam kehidupan kita itu yang membuat kita semakin matang untuk mengikuti Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita.